host di mood yang aktif sekarang hanya Mbak Desti. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Destilawati dari LP3TK KPTK. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di pelatihan daring penyusunan soal daring, dan selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi yang menjalankannya. Baik, kita mulai. Kegiatan pembukaan penyusunan soal dan penilaian pembelajaran daring tahun 2020 dimulai. Yang saya hormati Bapak Kepala LP3TK KPTK, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi LP3TK KPTK, yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber atau Widya Iswara LP3TK KPTK, serta teman-teman panitia dan Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melalui jaringan daring untuk pembukaan kegiatan pelatihan penyusunan soal ujian daring. Bapak Ibu yang saya hormati, cara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri jadi padu. Ya, suaranya sudah keluar. Indonesia bangsa dan tanah air. Kita bersatu, Indonesia bersatu untuk tanahku, Negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Indonesia. Raya, Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia hiduplah Indonesia. Terima kasih. Acara kedua, laporan dari Ketua Panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yopi Sopian. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala LP3TK KPTK, Bapak Profesor Dr. Irwan Hafid, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber, para fasilitator, dan juga panitia sekaligus sebagai host dari teman-teman seksi peningkatan kompetensi. Bapak Ibu yang
kami hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah sudah hampir sekitar 600 peserta mengikuti pembukaan untuk pelaksanaan pelatihan secara daring. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selama mengikuti proses pembelajaran juga diberikan kelancaran, kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk melalui pandemi ini dan semua dalam keadaan sehat walafiat sampai selesainya wabah pandemi ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan kepada Bapak Kepala LP3TK KPTK kami laporkan bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan adalah pelatihan dengan moda daring. Adapun judul pelatihan yaitu pelatihan soal untuk ujian daring. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan tidak dilaksanakan ujian nasional dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga ujian diberikan sepenuhnya kepada sekolah. Nah, dengan seperti itu, momen bagi kami di LP3TK KPTK bekerja sama dengan para Widyaiswara menyiapkan pelatihan ini dalam rangka menyiapkan baik bagi Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, ataupun untuk sekolah nanti bagaimana menyiapkan soal-soal ujian secara daring yang mungkin nanti akan dijelaskan secara mendetail dan mendalam oleh para narasumber. Sehingga tujuan dari kegiatan ini yang pertama memfasilitasi pengajar dalam membuat soal ujian daring bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan materi terkait konsep dan teknik penyusunan soal. Yang ketiga, mengenalkan aplikasi yang dapat memfasilitasi pembuatan soal ujian daring, juga penilaian. Bapak Kepala LP3TK KPTK yang saya hormati, kami laporkan bahwa setelah melaksanakan penjaringan peserta melalui proses registrasi, yang terdaftar di registrasi hampir 1.500 lebih. Tetapi setelah kita melaksanakan cross-check data dan juga ada beberapa nama yang double, maka kami membuat undangan ke peserta berjumlah sebanyak 1.377 orang dibagi menjadi 10 kelas. Adapun untuk pelaksanaan pelatihan soal ujian daring ini dilaksanakan selama 17 hari, mulai hari ini tanggal 28 April dan selesai tanggal 14 Mei 2020. Adapun secara struktur program yang akan dilalui oleh para peserta akan dilaksanakan sebanyak 82 jam pelajaran. Adapun akan dilaksanakan 14 jam pelajaran akan dilaksanakan secara daring dibagi menjadi 6 pertemuan tatap muka secara daring. Adapun 68 jam pelajaran akan dilaksanakan secara luring, dalam arti setelah melaksanakan proses daring,
yang satu pertemuan kurang lebih sekitar 2 jam pelajaran, maka peserta akan berinteraksi dengan narasumber melalui proses luring ataupun chat ataupun penugasan dan evaluasi lainnya, sehingga terlaksana komunikasi antar peserta dengan narasumber, menghasilkan suatu pembelajaran yang sesuai dengan target pencapaian yang tertuang dalam panduan dan pedoman pelatihan ini. Untuk narasumber sebanyak 12, terdiri dari dua orang pejabat struktural dan 10 orang widya iswara. Dan kegiatan juga ini akan dilaksanakan secara dengan host dan panitia kurang lebih sebanyak 14 orang. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama para peserta yang sampai saat ini masih banyak yang mau mengikuti kegiatan ini, banyak yang masuk melalui WhatsApp mau mengikuti pelatihan ini, tetapi karena kita sudah berkomitmen melalui form registrasi yang dibatasi waktu, kita sudah tutup registrasinya sejak tanggal 23 April, dan itu yang akan kita kelola pada pelatihan daring ini. Sehingga kami mohon maaf Bapak Ibu yang belum registrasi, tetapi secara sistem bisa masuk ke kelas. Mohon maaf, secara aturan kami tuangkan di dalam pedoman bahwa walaupun Bapak Ibu mengikuti tidak terdaftar, sehingga mohon maaf, yang akan mendapatkan kelulusan dan sertifikat di akhir adalah peserta-peserta yang satu terdaftar, yang kedua mengikuti proses pembelajaran sampai akhir semuanya, dan yang ketiga secara penilaian yang diberikan oleh para narasumber dan para pemateri minimal atau sama dengan nilai 70. Dan itu bisa tertuang di dalam pedoman dan panduan. Terkait sertifikat, Bapak Ibu, nanti kami akan memberikan sertifikat berupa e-sertifikat. Jadi setelah kegiatan selesai, nilai masuk kami akan olah nilai-nilai tersebut, dan sertifikat ini akan kita sampaikan melalui email Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala, itu saja yang bisa kami laporkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua yang melaksanakan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam kegiatan, dan apa yang akan kita laksanakan menjadi ladang amal bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yopi Sopian. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan sekaligus pembukaan oleh Kepala LP3TK KPTK. Kepada Bapak Profesor Dr. Irwan, kami persilakan. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi yang saya hormati, teman-teman Bapak Ibu para widyaswara narasumber,
para panitia yang sangat berbahagia, para peserta dari seluruh tanah air yang sempat terdaftar, terregistrasi maupun yang tidak dan mengikuti kegiatan ini. Selamat, ini hari kelima Ramadan. Teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, saya menyampaikan pertama selamat melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, hari ini kita sudah hampir atau sudah 2 bulan, bahkan mungkin ada yang sudah 3 bulan melaksanakan kerja dari rumah. Anak-anak kita belajar dari rumah dan teman-teman guru mengajar dari rumah. Tentu kita berharap bahwa ini akan berakhir. Sekalian teman-teman yang sangat berbahagia, selanjutnya saya ingin menyampaikan pertama terima kasih kepada teman-teman yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan daring ini, baik narasumber maupun para panitia. Bapak-bapak sekalian, selama ini sebelum adanya pandemi ini juga kita sudah sering mendengarkan pembelajaran daring, ada yang blended, ada yang pure daring. Namun dengan keadaan sekarang, dengan adanya COVID ini, mau tidak mau kita seperti dipaksa untuk harus melaksanakan kegiatan seperti ini. Tentu juga Bapak sekalian, ini ada hikmah yang kita bisa raih, ada hikmah yang kita bisa ambil dari pandemi ini. Mungkin kita bisa merasakan ada sesuatu yang hilang ketika kita bekerja dari rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, kita menahan diri untuk tidak keluar, tetapi pada sisi lain ada hikmah yang kita bisa peroleh dari situ. Mungkin juga pandemi ini akan memberikan pelajaran bagi kita bahwa ke depan kita belajar itu bukan lagi harus ke sekolah, kita bekerja tidak mesti lagi harus di kantor, tapi bisa di rumah. Demikian juga teman-teman para guru yang waktunya sangat terbatas untuk mengikuti kegiatan diklat atau kegiatan-kegiatan lain pada hari ini dan mungkin ke depan, pelatihan-pelatihan kita bisa lebih banyak dalam bentuk daring, sehingga kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah dan kegiatan pelatihan yang diikuti oleh teman-teman guru itu bisa terlaksana tanpa harus meninggalkan rumah, meninggalkan tugas pokok sebagai seorang guru. Dan itu sebenarnya sudah pernah dilakukan melalui beberapa diklat, seperti PLPG misalnya, ada beberapa pelatihan yang memadukan antara daring dan luar daring. Dan itu tentu akan memberikan dampak yang positif. Oleh karena itu teman-teman Bapak sekalian, kami berharap bahwa kegiatan yang diikuti hari ini bisa memberikan dampak positif pada teman-teman guru yang pada ujungnya nanti akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan kita. Bapak sekalian yang sangat berbahagia, kami lembaga LP3TK KPTK yang memang membidangi diklat TIK ini tentu merasa bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran daring, baik itu bidang TIK maupun bidang-bidang kelautan dan perikanan. Kemarin juga mulai 2 hari lalu kita kerjasama dengan Forum Guru TIK, kita melakukan pelatihan daring bagi teman-teman guru TIK. Kita berharap bahwa ini kegiatan awal yang dilakukan oleh LP3TK melibatkan sekian banyak peserta. Dan ini pembelajaran daring ini kan bisa menampung sekian banyak peserta dibanding pembelajaran luar daring. Dan juga kita mungkin bisa menghemat biaya. Dari sisi pembiayaan, teman-teman tinggal menyiapkan kuotanya. Kemudian dari sisi waktu kita bisa luas waktunya.
kemudian dari sisi yang lain jumlah peserta juga bisa diikuti oleh sekian banyak peserta dibanding pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Oleh karena itu Bapak sekalian, bahwa memang ada kekurangan-kekurangan dari pembelajaran daring ini, mungkin karena kita belum terlalu terbiasa sehingga hal-hal seperti itu yang menjadi kekurangan masih ada di sana-sini. Oleh karena itu, teman-teman Bapak sekalian, baik teman-teman panitia, narasumber, maupun Bapak Ibu para peserta, kami berharap bahwa kita belajar dari pengalaman ini, mungkin ke depan LP3TK, KPTK, setelah pandemi ini juga di samping ada pembelajaran, ada diklat-diklat yang kita lakukan dalam bentuk tatap muka, kita juga akan melakukan diklat-diklat yang dalam bentuk daring. Sehingga ini semua tentu tujuannya dalam rangka meningkatkan kompetensi teman-teman guru kita yang pada ujungnya memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan kita di masa yang akan datang. Bapak sekalian, sekali lagi saya berharap khususnya kepada teman-teman peserta, mari meluangkan waktu mengikuti betul kegiatan ini dengan baik, bahwa ada peserta yang terdaftar seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, nanti yang kalau telah mengikuti seluruh proses dan dinyatakan bersyarat mendapatkan sertifikat, alhamdulillah. Ada juga peserta mungkin yang ya istilahnya mungkin peserta penggembira, tapi itu bukan persoalan menurut saya. Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu dari pelatihan ini. Sertifikat itu hanya sebuah tanda bahwa kita butuhkan dalam hal-hal tertentu sebagai administrasi, itu hal yang wajar. Oleh karena itu teman-teman, bagi yang belum terdaftar namanya dan tetap bisa mengikuti kegiatan ini, silakan ikuti. Karena yang paling penting adalah bagaimana ilmu yang kita peroleh dari pelatihan ini. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan, selamat melaksanakan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, pandemi ini segera meninggalkan kita semua. Dan saya berpesan kepada teman-teman guru, mari tetap tinggal di rumah, mari bantu pemerintah untuk menjaga diri kita masing-masing, menjaga lingkungan kita, sehingga pandemi ini bisa berakhir. Karena sungguhnya virus ini tidak berjalan sendirian, dia akan berjalan ketika kita keluar kemana-mana. Sehingga persentuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang matematikawan dari Jepang memberikan gambaran bahwa ketika orang satu keluar, kemudian dia bertemu dengan sekian orang, itu kurvanya kayak kurva logaritmik, bukan fungsinya fungsi logaritmik, bukan fungsi linier, sehingga pertumbuhannya itu sangat tergantung pada banyaknya orang yang ketemu dengan orang yang kena virus itu. Oleh karena itu, semakin kita tidak keluar, semakin kita mengurangi persentuhan dengan teman-teman di luar pada kondisi ini, itu semakin mempercepat berhentinya penularan virus corona ini. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga ini semua sekalian, bahwa ada dampak yang dihasilkan, ada dampak yang dilahirkan oleh pandemi ini, itu sudah pasti. Tapi mari kita mengambil hikmah dari semua itu, sehingga beberapa waktu yang lalu saya memposting seorang ilmuwan yang ketika itu baru terdaftar sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi, tiba-tiba ada musibah atau ada pandemi seperti ini, sehingga beliau sang mahasiswa tersebut lalu kemudian kembali ke kampungnya sambil menemukan rumus-rumus yang luar biasa yang kita pakai sampai hari ini. Mudah-mudahan Bapak sekalian, ketika kita WFA, ketika kita belajar dari rumah, kita mengajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, ada hikmah yang kita bisa peroleh, kita bisa berkreasi, kita bisa melahirkan inovasi-inovasi yang mungkin saja tidak bisa kita lakukan pada saat kondisi normal.
kalau kita belajar dari beberapa tokoh kita, misalnya Hamka, Hamka itu melahirkan tafsirnya bukan dalam kondisi normal, tapi dia melahirkan tafsir Al-Asari itu ketika dia di penjara. Kalau kita melihat Pramudia Anantatur, Pramudia itu melahirkan banyak buku, bukan dalam kondisi normal, tapi dia menulis bukunya di dalam penjara. Kita ini tidak terpenjara, hanya kita tidak boleh keluar, tapi hari ini mari kita berinovasi, mari kita berkreasi, mari kita lahirkan inovasi-inovasi kita dalam kondisi yang hari ini kita alami. Hilangkan keluhan, hilangkan pesimisme, kita lahirkan optimisme kita. Semua ke depan Indonesia akan lebih bagus, dan ujung tombaknya adalah teman-teman para guru kita. Saya kira itu sekalian, selamat mengikuti pelatihan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita, bermanfaat untuk pendidikan kita di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prof. Irwan. Bapak Ibu, untuk lancarnya kegiatan kita pada hari ini dan juga untuk kegiatan kita ke depan, kita akan berdoa dulu sejenak bersama-sama. Doa langsung akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pembukaan Diklat Penyusunan Soal dan Penilaian Pembelajaran melalui daring pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan juga kita dapat menyelesaikan semua tugas-tugas selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu narasumber atas partisipasinya. Acara selanjutnya kami kembalikan. Ada Pak Imran, kami persilakan. Terima kasih Bu Desti. Baik, kita aplaus untuk kita semua. Kawan-kawan boleh dengan mengetik chat di kolom chat. Mantap. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga sebelum kita pretest, izinkan sejenak saya menyampaikan orientasi program untuk menambah pemahaman kita di kegiatan kita ini. Baik, pertama saya ingin menyapa dulu kawan-kawan peserta. Apakah dari Sumatera sudah hadir? Boleh ketik di chat. Aceh, Sumut, Kepri, Jambi, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, dan Lampung. 10 detik, silakan berlomba mengetik di chat. Biar kami tahu, sudah hadirkah kawan-kawan dari sana? Sudah 777 yang hadir ya, partisipan. Berikutnya, dari Kalimantan, sudah hadirkah kawan-kawan? Silakan diketik di chat. Kalbar, Kaltara, Kaltim, Kalteng, dan Kalsel. Lampung ada, saya lihat Lampung. Sudah ya, mantap. Kaltar banyak hadir, Jawa Timur. Kaltara, oke, Sumatera hadir, mantap. Berikutnya dari Pulau Jawa, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, dan DKI Jakarta. Jawa Tengah Hadir? Hadir ya, Jateng hadir. Jawa Tengah ada. Berikutnya dari Bali, NTT, NTB, apakah sudah hadir? NTT ada, NTT. Oke, mudahan terwakili semua provinsi kita. Dari Maluku Utara, Papua, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Jawa Barat. Papua ada, wah ada Papua, alhamdulillah. Ada. Papua, Ibu Erlin, mantap ini. Mantap. Rajin. Berikut dari Sulawesi, Sultra, Sulbar, Sulteng, Gorontalo, Sulut, dan Sulsel sendiri.
Jadi resulsel banyak. Nah, banyak. Terakhir dari LP3TK, adakah dari LP3TK? Alhamdulillah. Ya, LP3TK ada di Kabupaten Goa ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir semua. Jadi Pak Prof, seluruh perwakilan provinsi kita hadir di pertemuan kita kali ini. Baik, kami perkenalkan tim media suara dan panitia. Di kelas A, Bapak Ibu akan ditemani oleh narasumber kita, Ibu Dr. Irlidia MPD. Silakan saya, Bu Irlidia. Nah, beliau sebentar akan membawa materi pertama dan ditemani panitia Ibu Novi Nurella Eskom MT selaku host ya. Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dikenali kelas A. Kelas B ada Pak Dr. Abdul Wakid MPD sebagai narasumber dan Dita Puspita dan Pak Makmur Esos. Silahkan. Mohon maaf, ini bukan Pak Makmur ya. Saya tidak ketemukan foto Pak Makmur. Kelas B akan dikenali fasilitator dan panitianya. Yang mana ditanya? Yang mana? Kelas C ada Pak Taha MPD yang sementara bicara nih dengan Pak Robert Podokalpus. Silakan disapa. Taha, teman-teman kita. Saya di rumah. Pak Robert, hadir Pak Robert. Panitia kelas C. Oke. Kemudian kelas D, Ibu Hukmiyah Arif Eskom MT. Beliau juga dari rumah. Dan Bu Delma serta Pak Haji Sarifuddin SIM. Oke. Kemudian kelas E, Pak Dr. Ahmad. Sudah hadirkah Pak Dr. Ahmad dan Pak Khairiman SPI. Ini narasumber dan panitia kelas E. Kemudian ada Pak Dr. Arifuddin MSc dan Pak Rahmat Sam SPI MSc di kelas F, narasumber dan panitianya. Berikut di kelas G ada Pak Dr. Andes Muhammad Hasri M. Hum dari rumah. Bisa tebak dari empat foto itu. Waalaikumsalam. Manakah Pak Hasri? Ditemani panitianya Pak Andri Warsono ST. Sebagai informasi, Pak Dr. Muhammad Hasrin adalah selaku koordinator media suara di LP3TK KPTK. Kemudian kelas H ada Pak Magis Rahayu Eskom MT. Jafar udah itu ya? Dan panitianya Pak Firga Japar ST MSI di kelas H. Kelas I ada saya, Imran, dan ditemani oleh Ibu Destilawati yang tadi sebagai MC. Kemudian terakhir kelas J ada Pak Dr. Al-Asar MSI dan Pak Safaruddin Eskom MT selaku panitia. Itu tim kami yang akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 3 pekan di pertemuan daring seperti dikatakan Pak Yopi tadi, 6 pertemuan dengan hari ini. Dan selebihnya luring kita bertemu di media Google Classroom dan media lain yang sudah dibuat beberapa platform saya lihat. Nah, untuk efektivitas pertemuan kita buat etiket di pelatihan daring. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan untuk menyimak materi dengan seksama. Yang kedua, mengikuti simulasi jika ada simulasi yang diperagakan oleh narasumber, mengerjakan penugasan, dan jika ingin bertanya, dapat mengetik pada bagian Q&A, question and answer. Nanti teman-teman panelis akan berusaha menjawab di kolom itu, atau ketika ingin bertanya dengan voice, bisa menekan tombol raise hand. Nanti host akan mempersilahkan, lalu kami akan aktifkan mic-nya dan juga mungkin kameranya sehingga bisa dilihat yang bertanya. Berikutnya, kita saling menghargai, apalagi bulan Ramadan, makin menghargai potensi kita menggali ladang amal sebagai ibadah kita, dan di chat diharapkan tidak melakukan chat yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ada di Google Class masing-masing link untuk tes awal. Silahkan diakses, kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Tidak usah risau, ini sebagai pemetaan awal saja. Buka tab baru di browser Anda, masuk ke Google Classroom Anda, masuk ke bagian penugasan, pilih tes awal. Ada link di situ, silakan Anda kerjakan dengan tenang.
Silahkan. Jika ada hal yang mau ditanyakan, bisa lewat chat. Berikan dulu. Ya, silahkan. Pak Imran, saya pamit. Oh iya Pak Prof, makasih. Iya. Saya mau menguji soalnya.